Kalau kamu mau mulai bisnis tapi dengan modal kecil, bahkan dengan modal HP aja, video ini khusus buat kamu karena akan aku share caranya gimana langkah demi langkah. Dan yang paling pertama adalah turunkan ekspektasimu. Coba buang rasa perfeksionis dan idealis kamu yang mau memiliki bisnis raksasa gede menggurita secara instan. Kalau kamu itu modalnya pas-pasan, ya of course kamu harus mulai seadanya. Tapi that's okay, maksimalkan aja modal yang sudah kamu miliki. Dan kalau misalnya memang itu modalnya cuma HP doang, ya nggak apa-apa, yang penting kamu mulai dulu. Dan HP-nya pun nggak harus HP yang mahal-mahal seperti iPhone gitu. Kamu memulai dengan HP Android 2 jutaan pun juga bisa selama ada akses internet. Karena kalau kamu sudah mulai, kamu bisa berkembang daripada malahan kamu stuck, nggak mulai-mulai karena kamu terus menunda karena ekspektasimu ketinggian. Tapi kita juga harus realistis ya gitu. Nah jujur aku kurang saranin untuk kamu mulai bisnis tanpa ada persiapan finansial apapun gitu. Karena bisnis itu tidak langsung cuan gitu. Dan jujur aku bakal sangat saranin untuk kamu punya sumber income atau pemasukan lain gitu seperti kerja kantoran atau mungkin freelance gitu. Atau kamu punya tabungan untuk mengcover biaya hidup kamu 6 bulan ke depan. Gunanya buat apa? Ya of course gunanya adalah untuk menutup biaya hidup kamu di awal-awal bisnis saat masih merintis sampai cash flow bisnis kamu itu udah lebih stabil dan profitnya juga udah mulai kelihatan dan kamu sudah bisa menghasilkan dari bisnis kamu. Nah di awal-awal ya challenge-nya kalau kamu itu bisnis itu dengan modal yang pas-pasan banget itu adalah kamu harus lebih berhati-hati menggunakan uang yang kamu ada gitu. Karena the moment cash di rekening kamu itu nggak cukup untuk bayar biaya operasional, that's it, bisnis kamu tutup. Nah, jadi kalau modal kamu itu terbatas banget atau modal kamu itu cuma HP aja, jangan spend terlalu banyak duit gitu di hal-hal yang hanya kelihatan keren gitu, tapi sebenarnya tuh nggak terlalu penting gitu. Tetapi prioritaskan dulu uang yang kamu miliki gitu untuk hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan untuk segera mulai jualan gitu. Dan nanti di step ke-7 bakal aku share beberapa tips untuk bantu kamu hemat di awal-awal bisnis. Karena udah aku share nih fakta pahit realistisnya untuk mulai bisnis dengan modal seadanya atau modal HP gitu. Mari kita langsung masuk aja ke cara untuk cari ide bisnis. Kalau kamu itu mau bisnis gitu, tapi kendala kamu itu hanya di modal, nah sebenarnya kamu ada dua pilihan. Yang pertama adalah mencari partner atau investor. Nah ini tuh lebih cocok buat teman-teman yang mungkin sudah memiliki ide bisnis yang wow, yang cukup unik gitu ya. Nah tapi memang kendalanya hanya di modal gitu. Nah jadi kamu perlu mencari seorang partner atau seorang investor gitu yang tertarik dengan ide bisnis kamu dan mereka mau kontribusi modal. Cuman jujur ya memang butuh koneksi untuk bisa menemukan partner atau investor yang cocok dan bisa dipercaya untuk kontribusi modal ke bisnis kamu. Dan kamu juga harus bisa mengimpress mereka dengan ide bisnis kamu dan bisa meyakinkan mereka kalau dana atau modal yang mereka setor ke kamu itu bakal dikelola dengan baik. Opsi kedua adalah mulai sendiri dengan modal seadanya kayak gitu. Nah, kamu dengan modal HP dan juga tabungan seadanya yang kamu miliki pun bisa banget untuk mulai bisnis. Tapi inget ya, aku ingetin lagi, turunkan ekspektasi kamu gitu. Kalau misalnya kamu modalnya itu cuma HP, ya of course kamu nggak bakal bisa mulai dengan buka restoran, buka butik, atau buka salon, dan lain-lain yang butuh modal lebih banyak gitu. Jadi coba untuk pikir lebih kecil. Sesuai dengan judul video ini, aku bakal fokus ke cari ide bisnis yang dengan modal seadanya atau modal HP. Dan sebenarnya ya jujur, cara paling gampang untuk bisa mulai jualan dengan modal HP itu sebenarnya ya online shop gitu. Nah, mau jualan apa? Tenang, idenya banyak kok. Cara yang paling pertama adalah cari dari keseharian kamu. Coba kamu mikir dari keseharian kamu, ada nggak masalah yang bisa kamu tawarkan solusinya? Nah, kenapa aku bilang ini adalah cara yang paling gampang? Karena kamu udah tahu nih sifat-sifat calon customer kamu, karena mereka sifatnya mirip-mirip kurang lebih sama kamu gitu. Jadi kamu udah tahu masalahnya apa, solusi yang mereka harapkan itu seperti apa. Nah, jadi kamu tinggal identify masalahnya apa, dan kamu coba tawarkan solusinya dalam bentuk sebuah produk. Cara lain untuk bisa mendapatkan ide bisnis adalah dengan memodif atau mengimprove produk yang sudah ada gitu. Nah, coba kamu mulai dari produk yang kamu pakai sehari-hari.
masih ada kurang apa gitu. Mungkin ada yang bisa kamu modifikasi dan kamu perbaiki biar lebih meningkat lagi begitu. Nah, itu kan pasti banyak kan ide-idenya kan. Kamu juga bisa mencari ide atau inspirasi dari hobi atau skill yang kamu miliki gitu. Nah, mungkin misalnya kamu memiliki skill berbahasa Inggris yang lancar. Nah, mungkin kamu bisa buka kursus Inggris secara online gitu, lewat Zoom kayak gitu. Nah, itu kan bisa banget dimulai dengan modal HP kan. Kalau kamu belum kepikiran ide juga gitu, nah mungkin kamu bisa mulai dengan menjadi reseller atau dropshipper gitu. Jadi kamu jualan dulu produk orang lain sambil kamu mempelajari apa sih yang disukai oleh customer gitu. Dan nanti setelah kamu udah kekumpul modal lebih gitu, dan kamu rasa siap untuk bikin produk kamu sendiri, kamu udah tahu customermu tuh suka produk apa. Kuncinya untuk cari ide bisnis yang tepat adalah kamu harus peka dengan apa yang dibutuhkan oleh target market kamu, dan juga kamu juga berani untuk mengambil kesempatan atau peluang saat ada kesempatannya. Kalau kamu udah dapet ide, kamu bisa lanjut ke step selanjutnya, dan ini penting banget ya, jadi jangan di skip, yaitu target market research. Sebelum kamu mulai jualan, bahkan dengan modal HP pun, kamu harus pastikan kalau produk yang akan kamu jual nanti akan cocok dengan apa yang diinginkan oleh customer. Kunci keberhasilan bisnis apapun itu ada di tangan customer, karena transaksi dari customer lah yang akan mendatangkan cash flow yang nanti bakal bisa kamu gunakan untuk puter dan untuk kembangkan bisnis kamu ke depannya. Tahu gak kamu kalau alasan nomor satu bisnis gagal itu karena produk yang dijual tidak sesuai dengan minatnya customer gitu. Nah, inilah alasannya kenapa penting banget untuk kamu harus mengenali target market kamu dan juga mengenali sifat mereka seperti apa yang mereka inginkan, biar kamu bisa merancang strategi jualan yang tepat untuk bisa menarik mereka. Nah, aku akan share 3 cara mudah untuk melakukan riset customer atau riset market. Dan yang paling pertama adalah dengan langsung ngobrol langsung ke orang-orang yang mirip dengan calon customermu. Nah, ini bisa orang-orang random gitu. Nah, mungkin kalau kamu nggak berani ngomong sama orang random, kamu bisa ngobrol dengan teman atau keluarga gitu. Yang penting sifat mereka atau mungkin ciri-ciri mereka gitu mirip dengan calon customer kamu nanti. Contoh nih, misalnya kamu lagi rencana mau jualan skincare, ya kamu tanya ke orang-orang yang suka skincare kayak gitu. Baik itu teman, keluarga, atau terserah kamu gitu. Nah, terus kamu tanyanya apa? Coba kamu jelaskan kira-kira kalau kamu bakal launch produk seperti ini, kira-kira mereka bakal tertarik gak? Kalau misalnya tertarik, kenapa? Dan kalau enggak, itu kenapa gitu. Dan juga kamu coba tanya gitu, mereka tuh kira-kira nyari produk ini tuh biasanya di mana dan lain-lain gitu. Terus kamu juga tanya, masalah mereka biasanya soal skincare tuh apa sih? Dan juga skincare seperti apa yang mereka harapkan. Nah, seperti itu. Cara kedua adalah dengan sebar survei. Nah, kamu bisa bikin survei gratis dengan Google Forms, terus kamu sebar aja di IG Story kalau memang nggak ada budget. Tapi kalau kamu ada budget lebih gitu, nah kamu bisa melakukan survei dengan software atau mungkin dengan tools seperti Populix dan gitu, biar bisa bantu kamu mencari responden yang cocok dengan target market kamu. Ketiga adalah menggunakan data yang sudah ada gitu. Kalau misalnya ngobrol langsung dan juga sebar survei itu tidak memungkinkan, ya kamu harus agak effort dikit gitu untuk browsing, googling gitu, cari-cari data di website statistik, di penelitian, atau mungkin di hasil surveinya orang lain tentang perilaku target market untuk produk kamu. Kalau kamu udah berhasil melakukan riset gitu dan juga udah mengumpulkan data-data tentang target market kamu, waktunya untuk kamu buat profile customer. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang sudah aku siapkan yang bisa membantu kamu membuat profile customermu. Nah, ini boleh kamu screenshot ya. Semoga membantu. Oke, kalau kamu udah selesai market research, mungkin kamu tergoda untuk segera langsung mulai jualan. Tapi jangan lupa untuk melakukan satu hal ini, yaitu evaluasi market dan kompetitor. Ada 3 hal yang perlu kamu evaluasi. Yang pertama adalah growth potential atau potensi berkembang. Pertama, apakah ada cukup orang-orang yang tertarik dengan produk kamu? Dan apakah kamu bisa melihat ke depan nih kalau demand atau permintaan untuk produk kamu itu bakal makin banyak? Karena kalau misalnya kita bisnis kan kita harap kalau jualan kita itu makin naik kan. Kedua adalah profitability atau potensi cuan gitu. Nah, coba kamu perhatikan apakah target market kamu itu memiliki buying power yang cukup untuk membeli produk kamu. Dan juga kalau misalnya mereka buying powernya itu cukup, apakah mereka tanda kutip rela untuk keluar duit untuk membeli atau mendapatkan produk kamu gitu. Karena sering terjadi ini, orang itu sebenarnya rela untuk keluar duit gede tapi untuk produk A dan bukan produk B. Ketiga, itu kompetitor gitu. Nah, kompetitormu itu kelebihan dan kekurangannya itu apa gitu. Cara jualan mereka seperti apa dan apa yang membedakan kamu dari
mereka gitu. Nah, karena sebenarnya nih, kalau misalnya kompetisi dalam bisnis itu sebenarnya normal gitu dan sehat gitu, tapi kalau kamu jualan produk yang benar-benar sama persis dengan kompetitormu, ya kamu bakal terjebak di perang harga. Sebelum aku lanjut, kalau kamu nggak mau ketinggalan tips bisnis lainnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, biar nggak terlalu lama di tahap persiapan, mari kita langsung lompat ke tahap eksekusi, yaitu bangun sosmed. Kalau kamu itu bisnisnya cuma modal HP, udah pasti ujung-ujungnya kamu akan mengandalkan sosial media untuk menarik calon customer ke bisnis kamu. Karena memang ya harus diakui itu adalah cara yang gratis gitu, meskipun harus agak effort dikit untuk bisa menjangkau customer di luar dari orang-orang yang kamu kenal. Kalau kamu itu mau terjun ke sosmed, mungkin kamu bingung mau jualan di Instagram atau jualan di TikTok ya. Nah, jujur kalau bisa sih dua-duanya ya. Nah, tapi aku juga ngerti banget gini, buat pemula mungkin kamu rasa kayaknya belum siap untuk terjun ke dua sosmed berbarengan gitu. Nah, kalau dari aku, mungkin aku bakal sharing plus minusnya masing-masing platform secara realistis biar kamu bisa pilih sendiri. Nah, kita mulai dari Instagram dulu ya. Nah, kelebihannya Instagram adalah followersnya itu lebih setia gitu ya. Dan juga kamu bisa lebih gampang untuk membangun relationship dengan followers kamu gitu. Dan format kontennya juga beda-beda gitu. Ada story, bisa foto, bisa video, bisa reels, dan lain-lain gitu. Dan juga kamu lebih bebas untuk mengarahkan customer ke platform lain seperti WhatsApp atau website atau marketplace dan lain-lain. Jujur kelemahannya Instagram adalah saat di awal-awal itu susah banget untuk dapat postingan yang rame dan mungkin ujung-ujungnya kamu bakal butuh bantuan dari ads kayak gitu. Dan juga nggak ada keranjang kuning ya seperti di TikTok gitu. Jadi kamu mungkin bakal mengandalkan platform atau marketplace untuk customer bisa melakukan transaksi. Kita masuk ke TikTok ya. Nah, TikTok itu kelebihannya kamu nggak butuh follower yang banyak banget untuk bisa FYP gitu, karena semua orang itu memiliki kesempatan untuk bisa FYP tergantung dari konten yang kamu buat gitu. Nah, dan juga TikTok itu ada fitur keranjang kuning yang bisa bikin customer itu bisa langsung check out dan langsung beli barangnya kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu mengarahkan ke platform lain gitu. Dan juga bonusnya, audience di TikTok tuh aku perhatikan mereka sangat suka impulse buy gitu ya, terutama dengan barang-barang yang harganya di bawah 100.000. Cuman jeleknya di TikTok itu jujur audiensnya itu kurang setia, dan juga FYP-nya itu benar-benar nggak bisa diprediksi gitu. Dan juga agak susah kalau misalnya kamu itu mau mengarahkan audience TikTok itu untuk check out di platform lain seperti marketplace, toko oren, toko ijo gitu ya. Kamu malahan bisa kena ban gitu TikToknya. Nah, kalau sosmed kamu itu udah bisa menarik customer, saatnya untuk kamu pikirkan gimana customer bisa belanja. Kalau mau dapat duit ya of course customer harus bisa check out dong ya. Dan sebenarnya pilihan untuk bisa customer transaksi via online itu ada banyak. Ada website, ada WhatsApp, ada marketplace, dan lain-lain. Dan kamu bisa pilih kamu mau mulai dari mana dulu. Kalau kamu itu pemula banget dan benar-benar cuma modal HP aja, mungkin kalau aku boleh saran, kamu bisa mulai dengan WhatsApp dulu gitu. Dan kamu tinggal pasang aja link WhatsApp kamu di profile bio sosial media kamu gitu. Kelebihan kalau customer itu transaksi di WhatsApp adalah benar-benar gak butuh modal gitu, hampir gak butuh persiapan apapun gitu, dan juga gak ada biaya admin gitu. Jadi cocok banget untuk pemula. Nah, tapi kekurangannya WhatsApp adalah ya bakal agak capek gitu balesin chat satu-satu gitu. Nah, kalau kamu rasa kamu kecapean atau kewalahan untuk membalas chat WhatsApp secara manual satu-satu gitu, mungkin kamu bisa consider marketplace atau website atau bahkan dua-duanya. Kelebihannya marketplace adalah kamu bisa mulai dengan ya modal HP gitu, dan juga banyak banget fasilitas yang cocok untuk membantu pemula untuk mulai jualan gitu. Dan juga memang ada beberapa customer yang lebih percaya transaksi marketplace daripada di WhatsApp. Tapi kekurangannya marketplace adalah perang harga dan juga banyak hidden cost seperti biaya admin, biaya free ongkir, dan lain-lain. Nah, kalau website, kelebihannya adalah branding kamu of course akan lebih kuat gitu, dan karena kamu juga memiliki tempat sendiri untuk jualan produk kamu dan kamu lebih bebas dari perang harga. Tapi kekurangannya gitu adalah ya of course butuh modal gitu. Tapi ya zaman sekarang juga udah banyak fasilitas kok yang bisa bantu kamu bikin website tanpa harus kamu ngerti coding, dan banyak juga yang gratis seperti WordPress gitu, dan kamu bisa banget cari tutorialnya di YouTube banyak. Kalau kamu lebih suka jualan di WhatsApp, di marketplace, atau di website? Coba jawab di komen. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu nih, tips berhemat di awal bisnis. Ingat ya, kalau modal kamu itu hanya HP, sebisa mungkin cari alternatif yang gratis atau yang lebih murah untuk beberapa perintilan bisnis kayak gitu. Dan nanti kalau setelah
kamu udah mulai jualan, pemasukan juga udah ada gitu, dan kamu juga udah lebih ada duit, kamu baru bisa spend money untuk upgrade peralatan kamu. Nah, ini aku langsung aja kasih contoh gitu ya. Misalnya untuk foto produk gitu. Kalau misalnya kamu rasa kamu belum punya cukup budget untuk beli kamera profesional atau untuk hire fotografer, kamu bisa ya foto seadanya dulu di rumah dengan pakai HP aja, itu pun udah cukup. Kalau kamu belum ada budget untuk hire tim konten, ya kamu bisa bikin kontenmu sendiri gitu dengan foto-foto yang kamu ambil dengan HP, video yang kamu ambil dengan HP, terus kamu editnya bisa pakai Canva atau PixArt untuk foto gitu, dan untuk video kamu bisa pakai CapCut atau InShot, dan ini semua gratis ya by the way application-nya. Dan contoh lagi nih, kalau kamu rasa belum siap untuk rekrut admin, untuk balas-balesin chat, ya sementara kamu lakukan dulu sendiri gitu. Nah, terus contoh lagi nih, misalnya packaging. Kamu nggak harus pakai packaging yang sampai keren-keren banget, pakai yang seadanya dulu, yang penting barang itu bisa sampai ke customermu dengan aman. Nanti saat jualan kamu itu udah lebih rame dan cash flow kamu juga udah lebih kuat gitu, baru kamu pelan-pelan upgrade sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Nah, sejauh ini kan aku udah share nih step by step gimana caranya dari kamu cari ide sampai ke kamu bisa mulai jualan. Nah, tapi itu aja nggak cukup, karena kamu juga harus bisa atur duit yang kamu dapat dari bisnismu. Tapi tenang, sudah aku spill semuanya di videoku yang ini, jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.